Kayak gue udah ketemu orang yang kupu-kupu banget, yang belajar banget di rumah. Ada yang belajarnya tuh harus di kafe banget. Ada yang itu dia ada yang dia harus kayak gak mau belajar banget karena emang otaknya udah pinter banget. Itu juga ada. Gue enggak ya. Udah sih beresin. Halo teman Fox, selamat datang di Foxify. Obrolannya Anak Fox. Yeay, dan kali ini balik lagi sama kita berdua. Dan sebelumnya kita perkenalan lagi kali ya. Perkenalkan gue, Rifais dari Produksi Media Angkatan 2024. Dan halo semuanya, gue Novia dari Periklanan Kreatif Angkatan 2024. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua lagi nih, No. Iya, kita bertiga nih. Kita membawa satu orang dari mahasiswa vokasi UI yang ikonik banget sama personal branding dan juga fashionnya. Yaitu ada... Halo teman-teman semua, nama gue Michael dari Bisnis Kreatif 2024. Oke, halo Michael. Wah, kelihatannya nih hari ini outfitnya juga oke banget Jujur, ya. ada pakai macan tutul nih. Waduh. Pas banget sama topik kita hari ini yaitu fashion. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan hangat hari ini, boleh nggak sih Michael nih deskripsiin dulu outfit hari ini tuh apa sih sebenarnya? Boleh. Jadi hari ini gue ceritanya pengen jadi office siren, pengen jadi corporate body. Jujur agak janggal karena corporate body gak ada yang pakai gini ya. Jujur ini kayak janggal sendiri. Cuman karena fun fact kalau gue udah make kupluk ini apa sih namanya headband gini. Bandana gini artinya gue lagi males styling rambut sebenarnya. Karena kan harus di gini ya kalau keriting gitu. Ini karena itu aja. Tapi katanya ini juga ikonik lu banget ini ya si bandana. Jujur, most likely people ingat gue tuh gara-gara gue pakai bandana di sini. Lu udah berapa tuh di rumah stoknya? Jujur, aku stop hitung di 920. Satu lemari. Enggak. Tapi ya di atas 10 lah. Oke. Berarti kalau pakai bandana tuh juga menyesuaikan dengan bajunya ya? Iya. Oh, wow. Keren banget ya, berarti pas banget nih kita ngajak Michael buat bincang-bincang hari ini about fashion. Betul. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Michael. Boleh. Pas pertama Michael masuk vokasi ini sempat kena culture shock itu nggak? Kayak entah dari orang-orangnya, atau lingkungannya, atmosfer lingkungannya, atau bahkan cara mereka berpakaian nih. Spill. Oke. Jadi kalau culture shock tuh di sini tuh orang-orang tuh ekspresif banget karena dulu sebelum masuk UI ya, gue kira tuh orang-orang UI itu yang kayak formal belajar. Iya sih maksudnya belajar banget. Cuman maksudnya gue kira tuh mereka yang belajarnya tuh yang format, ngerti gak sih kayak nerdy, stereotypical gitu loh. Jadi kayak baju lo tuh yang ya udah template gitu. Ternyata gue ketemu banyak banget orang yang pinter banget, gong banget, hebat banget, tapi salah tuh nyentrik banget. Gue sama banget. Itu salah satu culture shock gue sebenarnya karena lo bisa look exaggerated itu dan lo masih sepinter itu jujur kayak keren banget. Change my mind juga di situ. Kalau dari segi berbusana ya jujur keren-keren sih, maksudnya kalau lo apalagi ke vokasi ya lo bisa nemu yang kayak orang tuh kayak different font banget gitu loh, kayak oh yang ini banget lagi, yang ini banget lagi, kayak itu udah kelihatan banget gitu, sumpah keren sih jujur. Oke. Tapi kalau misalnya spesifik di vokasi UI-nya yang lo lihat mungkin kayak dari anak sosial, anak kesehatan, menurut lo kayak gimana tuh Michael? Jujur kalau anak kesehatan menurut gue ya itu udah pasti template baju mereka itu kan ada standarnya kan. Bener-bener. Biasanya mereka tuh pasti yang kayak korporat banget, corporate body nih biasanya, office siren type of style. Kalau udah yang ke anak sosumnya nih, biasanya tuh udah mulai yang kayak culture skena gitu-gitu. Udah mulai yang Y2K, yang grunge, yang emo juga ada gitu. Udah banyak banget berbagai gitu ya pokoknya. Iya, sumpah dari segala versi style itu kayak udah disikat banget. Kalau yang bisnis nih, diskret, ADM. Kalau biasanya ya yang gue lihat ya, kalau bisnis tuh beneran korporat banget lagi karena ini gue pakai kemeja. Jujur. Kalau nggak mereka yang tipe-tipe nyantai yang kayak kawasan terus yang kayak cargo pants yang gitu-gitu. Layering, anak ADM juga biasanya yang kayak kumpulan-kumpulan skena banget biasanya. Nanti kelihatan kok kalau kalian lihat di Canvok ada semeja yang skena banget. Udah. Tapi itu udah ketebak banget. Oh yang ini Promet, oh yang ini ADM, oh yang ini Biskret. Udah ketebak banget sumpah guys. Jujur. Ini outfit nyantai lo berarti ya? Jujur. Enggak kok, tapi please bedain outfit nyantai gue ke kampus sama outfit gue nge-laundry ya. Jadi kalau lu ngeliat gue ke laundry, outfit gue kayak gini, Dikukal itu gitu beda konteks ya. Oke. Agak kalau nge-laundry dress up dulu kayak lama ya. Jujur. Ini. Dah, lanjut. Oke, nah tadi kita udah ngebahas nih outfitnya Michael, udah kayak wah gimana ini. Tapi menurut lo sendiri ya Michael, dari gaya-gaya anak vokasi tuh ada nggak sih, coba sebutin 3 barang yang menurut lo nih vokasi UI starter pack banget. Jadi kalau udah ngelihat orang ini tuh kayak anak vokasi banget nih gitu.
Pasti bajunya merchnya Spartan sih yang provokasi. Itu udah paling banget, paling banget. Terus biasanya nih ya kalau yang heboh banget sama organisasi proker harus antara Jahim atau Jabem. Biasanya. Itu biasanya ditenteng aja tuh kemana-mana kalau nggak dipakai. Itu udah template banget. Terus biasanya gue jarang banget lagi ngelihat anak vokasi ini pakai skinny pants gitu. Kayak semuanya baggy gitu. Cowok cewek semua baggy yang buang. Jujur kalau bisa nyeret lantai semua. Ngepel ya jadinya. Iya, jujur. Itu sih jujur tiga hal. Oke, 3 hal tuh kayak udah anak vokasi banget. Iya, jujur. Oke. Tapi kalau misalnya yang anak-anak Fox akhir-akhir ini lagi sering pakai yang sepenglihatan lo tuh apa kira-kira? Biasanya kalau individual kan banyak banget ya ragamnya ya. Cuma lebih ke sekarang tuh apalagi maba kalau yang gue rasa lebih ekspresif lagi sih. Lagi zaman-zamannya ekspresif. Iya, lagi zaman-zamannya outfitnya tuh lagi yang hebat-hebatnya gitu lah pokoknya gitu. Lagi niat-niatnya banget. Enggak tahu semester depan. Tapi terus gue lagi ngeliat banyak banget orang yang lagi full max capacity banget cara mereka menuangkan sesuatu ke outfit mereka. Jadi lo bisa ngeliat orang yang kayak penyanyi dangdut banget, ada orang yang kayak budayawan batik banget, ada orang yang kayak dia baru beres datang dari acara fashion week gitu, banyak. Tapi biasanya yang berbatik tuh lo sih biasanya. Jujur ini lagi enggak aja sih. Hari ini lagi enggak ada unsur batik. Hari ini lagi bosan, jujur sering banget. Oke deh, kalau menurut lo kayak begitu. Oke, berarti ini lanjut gue lagi ya? Iya. Oke, nah tadi kita udah ngebahas lagi nih. Nah, tapi pernah nggak sih Michael waktu kelas atau praktikum nih gaya berpakaian lu tuh ngaruh banget gitu, kayak misalnya harus fungsional atau harus rapi, harus bebas ekspresif. Terus gimana sih cara lu nih sebagai anak vokasi UI menjaga keseimbangan antara kuliah praktik tapi tetap fashionable gitu loh? Alright. Kalau pakaian fungsional jujur kayaknya semua orang kalau beli rok butuh yang ada sakunya nggak sih? Jadi dari aspek fungsional gue butuhnya yang semua rok tuh harus ada sakunya. Ini rok bukan? Ini rok. Ya iyalah. Tapi ada sakunya nggak? Ada sakunya. Ada sakunya. Karena menurut gue itu aspek fungsional ya. Karena menurut gue banyak banget yang dibawa dengan tas gue yang pick me imut itu. Biasa. Fashionable. Ngejar minum fashion. Jadi masih ada aja nih yang gue selipin di saku karena nggak muat di tas. Secara aspek fungsional gitu. Cuman kalau nyampe ngeganggu akademik segala macem, maksudnya kayak kegiatan praktikum atau apa gitu, kebutuhan akademik jujur belum dan kayaknya tidak sih. Mungkin karena gue anak bisnis juga kali. Iya, maksudnya gue tidak ada yang gue kan nggak perlu yang kayak titrasi sebuah cairan gitu-gitu, nggak ada. Jujur nggak ada. Nggak meriksa pasien juga. Jujur enggak gitu. Oh tapi lebih ke gini sih, gue suka nail art sih guys. Jadi, iya. Nah kalau nail art itu kalau kadang gue suka yang kayak gila aja, kuku tuh bisa yang sepanjang gila segini gitu panjangnya gitu. Nah, itu jujur agak PR. Jadi kalau gue perlu yang kayak di kelas 15 menit ya, itu kayak nulis tuh yang kayak susah banget ngetik, udah yang gue harus ngetik tuh udah pakai gini, ngetik tuh udah kayak ya lo fair banget. Tapi gak apa-apa, I do enjoy it. Berarti lo kayak alfaba yang kayak gini-gini ya? Gini. Iya lagi. Oh, tapi kalau nyimbangin sama, tadi pertanyaan nyimbangin sama kuliahnya kan? Iya. Kalau nyimbangin jujur jangan dibawa stres sih. Sebenarnya kayak beberapa teman gue tuh ngerasa ke kampus itu jadi kompetisi supaya lo terlihat paling bagus gitu loh. Jadi menurut gue tuh bikin stres, maksud gue kayak dibawa aja nggak sih, bukan kompetisi. Maksudnya orang cuma ngelihat lo hari ini bajunya bagus, abis itu juga lupa gak sih? Iya. Abis itu lupa. Jadi kayak gak usah dibawa stres. Sumpah udah sih kayaknya udah lu kuliah belajar aja deh, sumpah menurut gue. Gitu sih. Jujur. Hidup kan cuma sekali ya, jalannya asli. Kuliah belajar aja, Wak. Bener. Nah tapi kalau misal ini kan udah semester 3 nih kita, semester 3 di vokasi UI. Dan mungkin lu juga kayak udah sering ikut-ikut organisasi di luar fakultas, kayak udah ketemu beragam anak-anak dari fakultas lain. Tapi kalau yang lo lihat dari anak vokasi ini tuh, anak vokasi itu kayak gimana sih? Dia yang tipenya kayak belajarnya nyantai, atau dia yang kayak beneran lock in parah kalau misalnya kuliah, atau kayak gimana? Semuanya ada lagi. Semuanya ada. Kayak beragam itu gitu loh. Lo nggak bisa bilang vokasi itu kayak fakultas lain yang dia tuh belajar banget dan main banget semua, karena semuanya ada. Literally kayak rentang 0 sampai 10 itu semuanya ada. Kayak gue udah ketemu orang yang kupu-kupu banget, yang belajar banget di rumah. Ada yang belajarnya tuh harus di kafe banget. Ada yang itu dia ada yang dia harus kayak gak mau belajar banget karena emang otaknya udah pinter banget, itu juga ada. Gue enggak ya. Udah sih beresin gitu. Tapi banyak banget sumpah. Ada yang dia main banget, nggak main banget. Ada yang temennya 50 lebih circle. Macam-macam ya berarti. Sumpah. Tapi kalau semua mau nyari macam-macam orang tuh di vokasi ya teman-teman. Asli. Semacam itu karena kayak
makanannya macam-macam gitu. Iya. Jujur. Anjir tuh 15 ya, berarti banyak Jujur, banget. seragam mampus. Benar. Jujur. Ya macam-macam banget tuh nemuin dari A sampai Z ya. Exactly. Oke, nah karena udah nemuin orang-orang dari A sampai Z, menurut lu sendiri kata orang ya, kan orang-orang vokasi ini biasanya asik-asik nih. Nah, bener nggak sih, dan boleh nggak sih spill cerita-cerita atau momen-momen kocak selama 3 semester ini? Jujur. Aduh gue nggak tahu ini boleh ceritain lagi. Cuman gue lebih kayak gini sih, kalau momen kocak ya, gue selalu setiap gue berdandan itu femini mampus. Oke. Setiap gue masuk WC gue langsung kayak berhenti di pintu, gue langsung kayak, Mas izin ya saya laki-laki. Gue perlu nge-disclaimer dulu, Mas izin saya laki-laki, izin masuk boleh gak gitu. Selalu dibolehin, maksudnya gak dilarang, cuman Tapi trigger warning dulu ya. gue trigger warning. Dan kalau misalkan orang yang di dalam tuh entah mas-masnya atau anak kuliahan yang terus mukanya udah panik ya, udah takut gitu, Mbak. gue langsung yang kayak enggak aman gak diganggu mas, aman saya biar pipis doang mas gitu. Jujur, karena gue kadang suka kasihan kan, maksudnya gue ngerti kok orang bisa ngeri sama gue, cuman kayak lucunya tuh karena gue ngeliat kayak ya gue baru depan pintu udah gemetar Berarti gue. nih, Agak agak duluan. Soalnya gue bukan pernah diusir sih, cuman kayak gue tuh pernah yang kayak mbak WC sebelah sana, gue yang kayak enggak mas saya laki-laki. Saya laki-laki. Suara gue masih yang kayak sosokan imut yang sopan gitu. Soalnya kayak belum terus kayak enggak mbak di sana mbak. Terus kayak mas saya laki-laki mas gitu. Jadi kayak iya silakan Azhar. Itu lucu menurut gue. Gue selalu ceritain itu ke semua orang. Gitu. Terus apalagi ya, jujur kalau orangnya asik-asik gue seneng banget karena nggak tahu ya di belakang layar, cuma jujur di sini gue nggak pernah merasa diapa-apain sih. Itu jujur kayak gue merasa gue safe banget di sini, entah itu berkawan dengan laki-laki, perempuan, binatang, alam. Jujur banyak ya soalnya di sini. Gue bergaul di sini kayak aman banget, guys, sumpah vokasi hutan banget. Jadi kayak lu ketemu apa aja di sini. Iya sih benar-benar. Sumpah, tapi gue merasa aman banget sih jujur di sini. Udah comfort zone mampus. Oke, berarti comfort zone menurut lo vokasi UI udah masuk lah ya, udah nyampe lah ya. Nyampe. Segini. Tapi kan lo pengeksplor banget ya, pengeksplor kafe, pengeksplor segala tempat. Nah, tapi kalau misalnya menurut lo yang paling comfy, yang paling oke nih gue nongkrong di sini sampai tidur di sini, oke banget, dan itu anak vokasi UI sering kesana tuh tempatnya di mana? Duh, fun fact, gue baru bangun tidur dari kilau lagi tadi jam 5 pagi. Tapi apa nugas malam? Iya, gue beres kerja langsung ke kilau, gue tidur di kilau. Dan menurut gue setiap ke kilau gak mungkin banget gue gak ketemu orang vokasi. Pasti ketemu satu pun Gak gitu, mungkin satu aja. minimal 1. Enggak lagi, minimal 5 lagi. Iya sih. Sumpah. Karena gak kayak mungkin base-nya gak sih? Sumpah. Tapi Karena seberapa sering lo ke kilau? tiap hari lagi. Wow. Lo apa jadi membership utamanya gitu ya? Jujur, priority member. Gue udah di tahap gue tuh nongkrong sama tukang parkirnya. Tadi malam gue tewe-tewe sama tukang parkirnya di depan. Lo cewek-cewek apa? Cara Banyak jadi tukang banget. parkir. Kagak. Tapi literally gue setewe-tewe itu. Gara-gara gue tiap hari di situ gue udah hafal tukang parkirnya. Wow. Gue sama udah apa lu nih? Gue sama abang barisanya, kakak barisanya udah seru banget. Udah yang kayak, ih kenapa pulang jam segini? Hari ini mau pesan apa? Gue dari tahap kalau pesan di kilau, mas aku mau makan bebas pencet aja yang mana aja, aku nggak mau tahu, pencet aja tapi ya aku bayar gitu. Jadi kayak pikir random menu gitu, seru. Orang-orangnya juga seru mampus lagi. Gue seneng. Oke. Ini definisi customer loyalty, berarti udah loyal banget. Iya, Jujur. Masukin sedikit kasih. Tapi kan emang deket juga nggak sih Kilo dari sini? Jadi kayak dekat ke kosan mana-mana kan. Jadi betul. Magis lah. Benar. Sumpah. Kalau misalnya di Kutek mungkin ada suar. Iya, ada suar. Coba semua belum tapi atau di Udah. juga. Karena ada kutek aja makanya gue ke sana sebenarnya. Iya sih benar. Berarti emang menurut lu kilau nih ya? Kilo anak Kukal ya teman-teman. Beda Iya. cerita kalau gue yang di Margonda, yang di mana itu beda cerita. Jauh. Oke, nah tadi kan udah spot yang paling oke banget buat anak-anak vokasi. Tapi pastinya nih kalau udah ada spot, itu juga ada bahasa-bahasa yang emang cuma dikenal sama anak-anak vokasi atau istilah-istilah yang cuma dikenal sama anak-anak vokasi. Nah, menurut lo nih apa sih istilah slang-slang yang kayak orang vokasi ini tahu, tapi kalau fakultas lain tuh kayak, aduh gak tahu nih apa gitu. Duh, saran gue lu bergaul sama anak promet sumpah kalau yang kayak gitu. Apa? Kayak kamus baru tuh datangnya dari situ, ngerti gak sih? Kayak sumpah menurut gue promet ya, ini lu gak usah NPD. Tapi kayak demi Allah, itu tuh kayak trendsetter tuh bahasa baru, kamus baru datangnya dari promet. Kayak ada kata-kata, sebenarnya jujur tuh udah trendsetter di TikTok sih. Cuman maksud gue yang kayak memulai itu tuh kayak jujur. Baru udah belum? Itu kayak Itu spesifik orangnya siapa ya Michael ya? aduh, gak tau lagi gue gak mau sebut, gue gak mau orang yang PD, gak mau banget, gak sudi. Udah gitu sih banyak kayak Miss Bro. Sumpah lu main sama nih orang ya, lu sehari main sama nih orang 2 SKS nambah, kamus bahasa vocabulary lu udah nambah, vocab lu nambah, lu bakal ketemu kata yang kayak lu aja nggak tahu itu definisinya apa.
jujur kayak janggoy, giluy. Terus apa lagi di Pais biasanya apa sih? PR udah belum? Miss Brut. Apa lagi? Borju. Oh my god. Ini savage. Jadi biasanya Pais kalau apa sih? Kalau baru nge-cut argumen orang kayak savage. Savage gue gitu. Savage gak gue. Banyak sih, tapi kayak ya jujur, udah ya. jujur kayak penonjok gitu. Tapi itu lucu sumpah sih, lucu banget. Apalagi sih, biasanya Pais sumpah. Gue kalau lagi kayak gini gue lupa sih jujur. Karena itu biasanya muncul karena Refleks kespontanan. ya? Jujur, Kespontanan akal kita yang sangatlah kreatif ini. Oke. lu berkursi gak sih? Ngerti kan kenapa gue gak mau muji? Jujur, ngerti kan kenapa gak pengen gue puji? Tapi pokoknya kayak kalau misalnya di vokasi UI ini beragam lah ya, beragam hal, Beragam budaya. pengalaman. Oke dong. Iya dong, Iya Pais. sih, benar. Tapi kalau misalnya nih, mungkin ini penontonnya ini para camaba gitu ya, 2026, 2027, 2028 Oke, gitu ya. oke. Nah, lo ada gak sih kayak apa ya kata-kata yang mau lo omongin ke para camaba yang masih mungkin mikir kayak vokasi UI kayak gue nggak bakal bisa gaul nih kayak fakultas-fakultas lain atau kayak motivasi-motivasi untuk mereka yang pengen masuk vokasi UI. Coba deh Michael. Sebenarnya kalau ketakutan lo itu bergaul, sosialisasi dan segala macem, nggak tahu ya. Cuman beberapa teman gue yang let's say dulu punya ketakutan kayak gitu tuh itu berubah gitu loh. Kayak lo masuk not even vokasi deh, in general UI aja lo masuk UI tuh kayak mau gak mau tuh udah harus jadi sosial banget. Benar. Dan itu tuh kayak gak mungkin banget gak punya teman sumpah di sini. Iya gak sih kayak Bener-bener. sesedikit apapun temen lu gak mungkin nol gitu. Iya, benar. Exactly, mau yang deket banget, mau yang cuma sekedar temen pasti ada kok. Jadi kayak kalau lo takut banget buat yang kayak pertemanan, jujur aman kok, pasti ditemenin. Cuman saran gue lo gak usah temenin Faiz sih, saran gue. Setuju banget. Kayak Faiz ya. janggal banget lo udah main sama nih orang, udah aneh banget. Enggak, ini bercanda ya guys. Bercanda, ini disclaimer, ini bercanda. Ini hujatan teman semata aja. Terus kalau ketakutan lo akademik kali ya. Oke. Bawa belajar aja sih jujur kayak nggak tahu ya, kita bukan anak kedokteran sumpah. Jujur. Jadi dibawa belajar aja sumpah guys, jangan dibawa stres. Kadang teman-teman gue tuh awal-awal tuh yang kayak ya namanya orang udah PTSD ya sama matematika, udah ketemu di UTBK, udah ketemu di benci ya, SIMAK, ketemu apa, gila banget kan levelnya. Jadi kalau ketemu hitung-hitung lagi kayak gue nggak bisa, Udah nggak bau banget ya. Sumpah udah yang kayak udah hilang bablas udah gitu. Hancur, Udah mau gitu kayak coba dulu sayang nilai lu sumpah, jangan sampai lu nilainya tuh kayak anjlok mampus karena lu gak mau nyoba. Bener. Kayak mendingan nilai lu tuh anjlok karena emang lu belajar sumpah, daripada lu yang ngelepas gitu kan. Lumayan ya dari nilainya 0 ke 2 enggak ya maksudnya dari nilai 0 ke 50 deh. Lumayan ngaruh banget sih buat perubahan IPK. juga ya, Ngaruh banget guys, karena nggak cuma dari pembelajaran doang, biasanya kayak dari keaktifan juga. Exactly. Aktif dulu di kelas gitu. Dan paling bahas keaktifan ini terakhir nih dari gue. Paling yang terakhir tuh lu kalau aktif tuh ngejawab karena emang lu mau jawab, karena emang lu pengen tahu kalau nanya. Jadi bukan karena pengen pick me sih guys. Dan itu perlu dibedain, kadang dosen juga bisa bedain mana yang aktifnya tuh buat pick me, mana yang emang pure lu antusias di kelas gitu loh. Karena kadang orang-orang tuh kayak mistakenly aktif tuh jadi pick me kesannya di kelas. Dan itu tuh malah jadi nggak disukain sama entah temen lo, entah dosennya, malah jadi risih. Jadi outputnya malah nggak bantu nilai lo, malah bikin nilai sikap lo gitu jadi kurang gitu. Image lo jadi kayak gimana iya, gitu jadi kayak put your energy di kelas aja sih. Jangan terlalu yang pengen dilihat gue aktif. Ya, kerjain dengan tulus aja jujur. Oke, paham. Itu aja sih guys, tiga. Oke, ini sangatlah insightful. Tadi awalnya kita fashion terus nyerempetnya makin lama ke Fox ya. Gue udah lupa lagi kita bahas fashion nanti. Oke, banyak banget jujur ilmu-ilmu baru kayak lebih ke ilmu, bukan ilmu pengetahuan alam ya. Sosial ya. Ilmu pengetahuan sosial, bisa jadi ilmu pengetahuan pertemanan dan lain-lain. Ilmu pengetahuan fashion juga tentunya. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan teman Fox mau kuliah tapi fashion tetap tetap fashionable, nggak perlu takut, nggak perlu risau karena ya emang udah wajar aja buat mengekspresikan diri kan. Betul. Yep. Oke, tapi sebelumnya kita mau thank you banget untuk Michael di sini yang sudah menjadi thank you. apa ya istilahnya, pembicara narasumber kita di episode kali ini. Dan thank you juga buat teman Fox yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman Fox. Dadah.